Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, Mr. Zack ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Dan kisah ini pun masih bertemakan kejadian mistis di Hari Raya Idul Adha. Seperti biasa, nama dan alamat Mr. Zack akan samarkan sedemikian rupa. Tersebutlah sebuah daerah ya di Pulau Jawa ini. Ada seseorang yang kita samarkan namanya sebagai Mas Joko. Pada waktu itu sekitar awal tahun 2000-an, Mas Joko ini bekerja di sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Pada tahun 2000 awal tersebut, yayasan pendidikan di mana Mas Joko bekerja ini sedang mengembangkan usahanya untuk mendirikan sebuah kampus baru gitu ya. Dulunya ada sebuah gedung yang sudah mangkrak, kemudian dibeli oleh pihak yayasan dan kemudian akan dialih fungsikan untuk menjadi sebuah kampus. Diurus perizinan dan termasuk di dalamnya adalah renovasi kecil-kecilan untuk siap sebagai sebuah kampus. Nah, di situ Mas Joko mendapat perintah oleh yayasan untuk sementara menjaga atau menunggui gedung yang akan dibangun, akan direnovasi sebagai kampus tersebut ya. Untuk berjaga di situ, Mas Joko ini ditemani oleh dua orang rekannya ya. Ini nama samaran semua, Mas Joko, Mas Jodang sama Mas Jono ya, nama samaran semua. Namanya badan usaha ya, yayasan. Dalam berusaha itu kan tidak lepas dari yang namanya kegiatan sosial. Maka salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekitar itu adalah dengan kegiatan sosial. Kebetulan pada waktu itu sedang atau menjelang Hari Raya Idul Adha ya, dimana Idul Adha yang kita ketahui adalah kewajiban bagi muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian rezekinya, membeli hewan kurban untuk disembelih dan kemudian dagingnya dibagi-bagi kepada orang-orang yang berhak, orang-orang yang membutuhkan. Nah, pihak kampus ini, pihak yayasan ini juga mencoba untuk bersosial dengan cara memotong hewan kurban gitu ya, hewan kurban. Setelah berdiskusi dengan pihak pengurus kampung, maka diputuskan untuk menyembelih di bangunan calon kampus tersebut ya. Bangunan tersebut dalam proses renovasi, jadi nanti akan dipotong kemudian akan dibagikan kepada warga maupun kepada tukang-tukang yang ada di situ. Tapi sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe selain sebuah kebaikan, subscribe juga akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten-konten horor terbaru. Oke, kita lanjut ke cerita. Singkat cerita, setelah diskusi dengan pengurus kampung, maka yayasan akan menyembelih hewan kurban di lokasi di gedung di calon gedung kampus gitu ya. Jadi itu kan gedung sedang direnovasi. Jadi nanti akan dipotong di situ, kemudian dibagi-bagikan kepada warga dan kepada tukang. Pada hari Lebaran itu semua tukang diliburkan ya, semua tukang diliburkan oleh kampus untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi intinya setelah bagi-bagi hewan daging kurban ini,
pada malam hari tersebut hanya ada tiga orang di bangunan tersebut, yaitu Mas Jono, Mas Joko, dan Mas Jodang gitu ya. Warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Para tukang yang biasanya kerja di situ itu pulang karena libur gitu kan. Nah, ketika menyembelih hewan kurban ya, itu kan sudah dirancang sedemikian rupa ya, supaya tidak limbah yang dihasilkan dari penyembelihan hewan tidak mengganggu ya. Karena kalau mencuci misalkan jeroan atau mencuci isi perut hewan kurban di sungai itu kan mengotori, maka pihak panitia pemotongan itu di halaman belakang calon kampus itu membuat sebuah lubang di tanah ya, bahasa Jawanya jugangan gitu ya. Lubang di tanah kira-kira dalamnya 60-70 cm, dan nanti limbah-limbah yang dihasilkan seperti darah, kemudian kotoran hewan ataupun limbah-limbah lain itu dibuang ke situ, dan nanti akan ditutup, diuruk kembali gitu ya, termasuk di atasnya ditutup dengan semenan gitu. Nah, tapi karena satu dan lain hal itu balok dari semen itu tidak jadi. Jadi ketika penyembelihan, lubang itu penuh dengan penuh dengan darah, kemudian limbah-limbah kotoran dari hewan kambing, hewan sapi gitu ya. Kemudian lubang atau jugangan tadi ditutup dengan tanah, ditimbun lagi, tapi tetap saja masih tidak begitu rapat. Oke, singkat cerita, setelah penyembelihan, karena semua tukang itu libur pulang ke rumah, warga juga pulang ke rumah, maka di situ hanya ada 3 penjaga tadi ya, Mas Jodang, Mas Joko, dan Mas Jono. Mereka sudah selesai pesta bakar sate gitu, sudah selesai bakar daging kambing dengan warga, maka warga ini pulang, tukang yang terakhir pun pulang, maka tinggal 3 orang. Nah, mereka masuk ke dalam semacam kamar atau ruangan yang disiapkan oleh yayasan untuk ketiga penjaga ini. Ketika itu belum ada internet ya, jadi belum ada YouTube, maksudnya belum ada YouTube. Jadi hanya hiburan itu hanya mendengarkan radio gitu, radio dari HP ya. Dulu ada HP yang bisa menangkap siaran radio. Oke, karena sudah semakin malam, maka Mas Joko ini ya yang mengalami itu masuk ke kamar untuk istirahat gitu. Untuk istirahat, karena mereka bukan security, mereka hanya ditugaskan untuk menjaga di situ karena masih banyak barang-barang yang dikhawatirkan hilang gitu. Masuk kamar sambil dengar radio, sambil nyari ngantuk gitu ya. Nah, ketika asik-asiknya mendengar radio ini, Mas Joko ini ingin terasa buang air kecil gitu ya, kebelet untuk buang air kecil. Nah, untuk menuju ke kamar mandi yang pada waktu itu available atau bisa digunakan itu harus melewati lapangan tadi yang pada siang hari dibuat untuk pemotongan hewan kurban, yang ada lubang di tanah yang sudah penuh dengan darah, penuh dengan kotoran-kotoran hewan yang ditimbun kembali dengan tanah. Kira-kira jam setengah 11 malam ya, jam 11 malam pada waktu itu, awal tahun 2000-an ya, belum ada YouTube, mungkin juga belum ada internet ya, jadi boleh dibilang suasana tidak seperti saat ini gitu. Mas Joko ini sambil mendengarkan radio dari HP itu menuju ke kamar mandi. Mas Jodang sama Mas Jono di ruangan gitu ya, di ruangan. Mas Joko sudah biasa kan ke kamar mandi sendiri gitu. Ketika melewati lapangan yang tadi yang ada lubang yang untuk penyembelihan hewan, yang tempat boleh dibilang penampungan darah tadi, itu di keremangan malam, di kegelapan itu, Mas Joko melihat ada seperti orang yang jongkok gitu ya, jongkok di lubang itu. Kemudian ada suara mencecap suara mencecap itu seperti orang makan ya, wah, nyam gitu ya, suara mencecap sambil suara geraman. Nah, Mas Joko ini menyangka itu salah satu temannya kan ya,
dia lupa padahal temannya dua tuh di ruangan gitu ya, di ruangan. Panggil lah gitu ya. Mas Joko memanggil ya, Dang, Jodang gitu. Nggak ada respon. Oh, berarti si Jono dipanggil. Jono gitu. Juga nggak ada respon kan? Karena sudah kebelet ya Mas Joko ini ke kamar mandi gitu. Begitu keluar lagi itu masih orang yang tadi duduk di situ masih masih seperti jongkok atau duduk di timbunan tanah tadi, yang tanah itu isinya darah sama kotoran-kotoran hewan. Ini ngapain di situ kok? Kalau ngerokok ngapain di situ? Nyari apa sih gitu? Dideketin lah sama Mas Jono gitu. Dideketin kira-kira jarak sekitar 1,5 meter atau 2 meter, gelap gulita gitu ya. Makhluk yang jongkok di situ tahu kalau ada manusia yang mendatangi. Makhluk itu kemudian balik badan gitu, berdiri balik badan menghadap ke Mas Joko. Kemudian tiba-tiba makhluk itu membesar meninggi sampai kurang lebih setinggi pohon ya. Jadi mungkin tingginya 4 sampai 5 meter ya, dengan badan penuh bulu, badan penuh dengan bulu atau duri-duri gitu ya, mata yang merah, dan kemudian hilang. Ketika hilang itu pohon-pohon itu bergetar, pohon-pohon itu seperti bergoyang-goyang gitu ya, daun-daunnya bergoyang-goyang, ada suara yang tertawa ya, terbahak-bahak. Nah, Mas Joko ini nge-freeze gitu ya, nggak bisa bergerak ya, mungkin saking paniknya, takut, shock, campur aduk jadi satu ya, takut, panik, shock, segala macam, kaget ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya, dia nggak bisa ngapain, dia nge-freeze di lapangan gitu ya. Sampai temannya yang di kamar tadi, Mas Jono sama Mas Jodang ini baru ngeh gitu, kok si Joko ke kamar mandi lama sekali gitu ya, lama sekali gitu. Tadi kan pamitnya cuman buang air kecil, masa selama ini gitu. Kita cari ya, akhirnya Mas Jono sama Mas Jodang ini nyari gitu ya. Dia melihat Mas Joko ini di tengah lapangan berdiri diam saja gitu kan, diam saja. Nah menurut cerita Mas Joko ya, info dari Mas Jono dan Mas Jodang, Mas Jono dan Mas Jodang ini menyangka Mas Joko ini semacam kesurupan gitu ya, atau ada sesuatu, maka dia nge-freeze seperti patung di tengah lapangan di depan timbunan tanah yang isinya tadinya darah atau jeroan hewan itu. Oke, dibawa ke kamar, kemudian usap air ya mukanya, dibacakan doa, dikasih minyak juga, dan akhirnya setelah itu Mas Joko ini sadar ya. Dia dibilang semaput juga tidak, berdiri tegak, tapi seperti ngeblank atau nge-freeze ya, sempat black out. Kemudian setelah Mas Joko bisa bercerita, dia bercerita bahwa tadi dia ke kamar mandi, dan setelah itu ngelihat ada orang orang jongkok di timbunan tanah. Ketika didekati, orang itu berdiri balik belakang menghadap Mas Joko kan, membesar meninggi sampai kira-kira setinggi pohon 4 sampai 5 meter ya. Badannya penuh dengan duri atau dengan bulu, matanya merah, dan hilang. Ketika hilang itu pohon-pohon seperti bergoyang atau dahannya seperti tertiup angin gitu. Oke. Akhirnya mereka bertiga ini karena saking takutnya gitu ya, akhirnya malam itu cari tempat untuk ngungsi sementara gitu ya. Ya, walaupun agak jauh, mereka mengungsi boleh dibilang di warung 24 jam ya. Dulu belum ada warung yang Maret yang 24 jam itu belum ada. Jadi ya mereka seperti warung bubur kacang hijau yang 24 jam gitu. Di situ ngobrol sampai pagi gitu. Kemudian keesokan harinya ketika para tukang sudah berdatangan kembali karena sudah mulai sudah tidak hari libur, hari kerja. Salah satu tukang itu ada yang boleh dibilang rumahnya dekat dengan calon kampus yang sedang direnovasi.
Mas Joko, Mas Jodang ini cerita kan kejadian ketika malam hari setelah penyembelihan hewan kurban gitu. Nah, diduga informasi dari tukang ini adalah diduga itu adalah makhluk yang memang mencari makan dari kotoran-kotoran yang tidak dibersihkan dengan sempurna dari limbah penyembelihan hewan gitu ya, mulai dari darah atau kotoran dari dalam perut hewan yang dipotong gitu ya. Jadi lubang tampungan itu mungkin tidak rapat, masih ada darah-darah yang bau-bau amis keluar. Nah, itu didatangi dan untuk dimakan gitu ya. Itu mungkin Mas Gendro mungkin ya, wa alam bisawab. Jadi makan di situ. Jadi semacam kayak peringatan untuk kita juga ya, ketika melakukan penyembelihan hewan kurban sebisa mungkin higienis dan bersih, jangan sampai ada darah-darah sisa yang tidak tertangani gitu, karena itu mengundang penyakit dan sekaligus mengundang makhluk-makhluk yang memakan darah. Oke, singkat cerita, setelah sempat shock 2-3 hari nggak berani tidur di tempat itu gitu ya, karena mereka ngungsi di warung bubur kacang hijau. Nah, ketika para tukang ini kembali masuk, gedung itu ramai lagi. Mas Jono, Mas Joko, Mas Jodang ini akhirnya tidur lagi di gedung calon kampus ya. Saat ini gedung kampus itu masih ada ya, sudah beroperasi dengan operasional dengan baik gitu. Itu kira-kira tahun 2000 awal kejadiannya. Oke, baik, demikian kisah untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, ingin mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Dan mungkin apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor, kisah-kisah mistis dan ingin berbagi, silakan, alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.